Tujuh pasukan pendudukan Israel atau IDF dilaporkan tewas dalam serangan di Khan Yunis, Palestina, tepatnya pada Selasa 24 Juni 2025 kemarin. Mereka tewas selesai angkutan personel lapis baja atau APC jenis Puma milik Zionis diledakkan oleh pasukan perlawanan Palestina. Fakta tersebut bahkan telah dikonfirmasi langsung oleh militer Israel, tepatnya pada Rabu 25 Juni 2025 hari ini. Proses identifikasi jenazah dilaporkan sempat tertunda lantaran 7 jenazah tersebut berada dalam kondisi mengenaskan. Penyergapan di Khan Yunis ini kemudian menandai salah satu insiden tunggal paling mematikan bagi Israel dalam beberapa minggu terakhir. Media Zionis menanggapi kejadian itu sebagai insiden yang sangat sulit untuk diterima, terutama ketika mengingat korban berasal dari dua unit berbeda. Secara tidak langsung, mereka menandai penyergapan itu menunjukkan kemampuan hebat perlawanan Palestina dalam operasi di jalur Gaza. Insiden ini terjadi di tengah perang antara Israel dan Gaza yang masih berlanjut di tanah Palestina. Ratusan warga Palestina terbunuh saat perhatian dunia tengah tertuju pada perang Iran melawan Israel. Motif Instagram @Al-Jazeera English pada Rabu 25 Juni 2025, sebanyak 870 warga Palestina tewas ulah Zionis. Sementara pada Selasa 24 Juni 2025 kemarin, 40 warga Palestina juga dilaporkan tewas akibat serangan Israel di Gaza. Berdasarkan penuturan petugas medis dan warga setempat, aksi genosida itu dilakukan tak lama setelah Iran dan Israel menyepakati gencatan senjata. Bak berpindah, gencatan senjata yang terjadi dengan Iran mengarahkan Israel untuk kembali fokus merusak wilayah Palestina. Marwan Abu Nasir dari Rumah Sakit Al-Auda Nusairat Gaza menyebut ada 19 jenazah yang diterima dan 146 orang terluka. Mereka terluka selesai dilaporkan ditembak saat mencoba mencapai pusat distribusi bantuan milik Gaza Humanitarian Foundation atau GHF yang didukung oleh Amerika Serikat. Mereka diserang pasukan Zionis saat tengah menanti pasokan makanan dari truk-truk bantuan PBB di tepi jalan menuju Gaza. Iran melakukan proses eksekusi mati bagi 3 terpidana dari entitas Zionis. Eksekusi itu dilakukan lantaran 3 orang tersebut kedapatan melakukan aksi mata-mata di wilayah Iran. Mereka didakwa atas pelanggaran karena membantu agen intelijen rezim Zionis Mossad dalam operasi peperangan melawan Teheran. Tokoh itu memiliki peran penting dalam menyelundupkan alat-alat pembunuhan ke negeri Persia tersebut, yang mana akibat dari tindakannya menyebabkan seorang tokoh penting Iran harus tewas dalam peperangan. 3 agen Mossad tersebut kemudian berakhir dengan dihukum mati oleh pemerintah Iran, tepatnya pada Rabu 25 Juni 2025 pagi ini. Hukuman mati itu berlangsung di penjara Urmia, barat laut Iran, dekat dengan perbatasan Turki. Dalam peristiwa serupa, otoritas Teheran juga mengeksekusi seorang pria yang menjadi mata-mata Mossad. Ia adalah Majid Musayebi yang sudah dihukum gantung pada 16 Juni 2025 lalu. Menurut pejabat Iran, Musayebi telah menjalin kontak rutin dengan agen Mossad bernama David di negara Teluk. Ia dilaporkan mengirim informasi sensitif mengenai lokasi dan juga individu penting Iran dengan imbalan pembayaran melalui kripto. Salah satunya mencakup mengenai intelijen rahasia yang sangat penting bagi pertahanan nasional Iran. هر کدام مأموریت خاصی را انجام میدادند. سردستشون ایشونه، درسته؟ بله. قرار رو چه کاری انجام بده؟ رسید یه بیابون بود، گفتم به اونجا تک تکی میان دورم جمع میشیم بعد خصوص بودن. Pemerintah Iran mengklaim hasil menangkap sebanyak 700 orang yang diduga terlibat dalam jaringan mata-mata Israel di Iran. Penangkapan massal itu dilakukan selama perang 12 hari yang berlangsung antara Iran dan Israel sejak 13 Juni 2025 lalu. Menurut kantor berita setempat, ratusan orang itu ditangkap karena dituding kuat terlibat dalam operasi intelijen besar-besaran Zionis. Termasuk salah satunya dalam aksi pembunuhan yang menyasar pejabat militer senior dan ilmuwan nuklir ternama Iran. Langkah ini dilakukan sebagai respons tegas Iran terhadap otoritas Zionis.
Di tengah aksi penangkapan massal ini, Iran juga menjatuhkan hukuman mati terhadap 3 mata-mata Badan Intelijen Israel. Eksekusi tersebut dilakukan pada Rabu 25 Juni 2025 pagi ini, tepatnya di penjara Urmia, barat laut Iran, dekat dengan perbatasan Turki. 3 tokoh tersebut dituding menyelundupkan peralatan pembunuhan ke Iran dengan pemalsuan sebagai minuman beralkohol. Mereka kemudian dituding turut bertanggung jawab atas tewasnya tokoh penting Iran dalam peperangan melawan Israel. Perlu diketahui, selama konflik berlangsung, Israel dilaporkan melakukan banyak pelanggaran perang. Mereka tak hanya melakukan serangan udara ke militer dan nuklir Iran, tetapi juga melakukan operasi pembunuhan terhadap tokoh penting dalam militer negara. Meski Israel tak mengonfirmasi secara langsung aksi pembunuhan tersebut, namun sejumlah pejabat barat mengklaim bahwa intelijen Mossad sudah aktif di Iran selama bertahun-tahun lamanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.